Itu penyakit hati tuh, aku Iya. suka bilang itu penyakit hati. Iya udah, kadang aku juga ngerasa kayak kamu tuh nggak kayak anak tetangga gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua yang ada di rumah? Selamat pagi teman-teman. Nah, semoga hari-hari kalian menyenangkan. Seperti apa? Seperti harimu, hariku, dan harinya pasti menyenangkan. Karena seperti kata pepatah nih teman-teman, biasanya tuh ada yang bilang kita masih bersama sampai hari esok. Nah, kali ini nih teman-teman, kita kembali lagi dalam acara Serasa Podcast. Karena mungkin teman-teman sekalian, sobat-sobat keren di rumah masih asing nih. Apa sih Serasa Podcast itu? Nah, Serasa Podcast itu adalah serunya bercerita bersama. Tentunya nih bersama Lala dan juga tamu spesial kita pada hari ini. Dan tamu spesial kita akan Lala perkenalkan nanti ya teman-teman. Karena kali ini kita akan membahas sesuatu yang spektakuler tentunya, yang yang nggak bakal kalah deh oleh zaman. Nah, kali ini karena kita membahas tentang Serasa, aku juga mau ngenalin karena Serasa ini adalah channel baru dari BKKBN Jawa Timur. Jadi jangan pernah dilupain nih segmen-segmennya atau bahkan episode-episode di hari-hari berikutnya. Karena Serasa ada cerita, ada rasa. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini Lala bersama seseorang spesial banget di samping Lala. Di sini ada Bunda genre tercinta kita, ada juga sebagai tim penggerak ya Bunda, tim penggerak PKK Jawa Timur, Ibunda kita, Ibunda Arumi Basin, Emil Dardak. Selamat pagi Bunda. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku agak deg-degan banget, kelihatan banget nih pasti groginya karena aku pagi-pagi. Gigit loh aku Mbak Lala. Karena aku pagi-pagi udah ketemu sama Bunda gitu kan, kayak ini bidadari cantik banget dari mana nih kayak gitu Ya ini kan. juga bidadari. Iya Bunda. Jadi Bunda kegiatan Bunda hari ini aja deh. Hari ini ngapain aja sih Bunda? Hari ini aku podcastan aja sama Mbak Lala. Oh, aduh kayak kerasa di spesial kan. Dan nanti siang sampai sore nanti ada meeting-meeting aja. Okay. Seneng deh aku tuh kalau masa pandemi kayak gini tuh jadi semua tuh virtual sebagai emak-emak ya yang punya anak gitu. Itu seneng karena di rumah jadi banyak melakukan aktivitas yang produktif tapi tetap di rumah. Tapi ya mudah-mudahan pandeminya juga cepat kelar. Sebenarnya ada rasa kangen juga sih. Iya, Bisa aku juga kangen kok gitu. lihat vlog-vlog Bunda kemana-mana. Bisa cipika-cipiki gitu ya. Iya Bunda, cipika-cipiki kesana kesini gitu ya. Bunda, kalau menurut Bunda nih, kegiatan Bunda itu padat banget gak sih akhir-akhir ini? Sedeng lah. Maksudnya kalau aku nggak pernah mau berpikir kalau misalnya kegiatanku padat banget, karena kalau misalnya dipikir dengan kayak gitu rasanya tuh berat, aduh nanti udah banyak banget acara gitu, jadi dijalanin aja gitu, dijalanin dan seneng gitu. Iya, aku soalnya sering nih lihat podcast Bunda, sering lihat vlog-vlog Bunda atau bahkan scroll-scroll IG, ada Bunda nih kayak gitu kan. Aku lihat kayak Bunda tuh sibuk banget deh kesana kesini, main di sana main di sini. Ini Bunda capek nggak ya? Ini Bunda kelelahan nggak ya? Banyak loh Bunda yang kayak gitu. Enggak lah, karena dijalaninnya tuh sambil seneng-seneng Mbak Lala. Okay. Jadi mindsetnya nih buat teman-teman semua ya, mindsetnya tuh jangan bekerja 100% gitu loh. Karena di setiap tempat kita datang itu selalu ada hal menyenangkan yang bisa kita temuin. Wow. Seserius apapun itu. Jadi entah ilmu yang baru, entah orang yang baru, kenalan baru gitu. Jadi dilihat sisi itunya juga. Jadi bukan kalau kerjanya aja wah aku langsung bingung deh tuh. Iya, luar biasa ya Bunda. Satu lagi nih Bunda, aku mau titip salam nih buat Ayah Emil. Suaranya luar biasa. Itu yang bikin kelepek-kelepek. Iya Bunda, nggak maksud tapi Bunda, cuman kayak luar biasa banget, keren gitu kan. Oh iya Bunda, karena hari ini kan kita bahas tentang stunting nih Bunda. Yes. Karena temanya kebetulan banget, tema Serasa Podcast pagi hari ini tuh cegah stunting, Jatim cegah stunting. Nah Bunda, banyak nih sobat-sobat keren di rumah tuh tanya-tanya, Kak sebenarnya stunting itu apa sih? Stunting itu kayak gimana? Kok di mana-mana ada tulisan cegah stunting? Boleh dong Bunda jelaskan kepada sobat-sobat keren di rumah stunting itu seperti apa? Iya, jadi kalau stunting itu
Kalau banyak yang mengidentifikasi stunting itu anak pendek gitu, anak yang memang cenderung pendek. Nah, ternyata itu pernyataan yang tidak 100% benar. Jadi kalau stunting itu anak yang stunting sudah pasti pendek, tapi anak yang pendek belum tentu stunting. Karena ada faktor genetik juga. Kalau misalnya mamanya tingginya 150, papanya tingginya 160, nggak mungkin anaknya tinggi 180 kan. Jadi itu ada faktor genetik juga. Tetapi kalau stunting itu disebabkan oleh kekurangan gizi yang kronis. Nah, kenapa disebut dengan kronis? Karena sudah berkepanjangan. Jadi kalau misalnya kurang gizinya atau makannya nggak benar cuma 1 minggu, itu tidak akan menyebabkan stunting. Tapi ini sudah sampai kronis. Misalnya kronis tuh bahkan dari bukan hanya pada saat anak itu dibentuk, tetapi juga bahkan dari ibunya sendiri yang sudah kekurangan gizi. Kemudian pada saat hamil juga gizinya nggak banyak banget. Kemudian lahir dengan berat badan rendah. Nah, itu kemungkinan stuntingnya akan tinggi. Jadi kekurangan gizi yang kronis atau gizi yang tidak seimbang, yang kronis yang berkepanjangan. Jadi menghambat masa tumbuh dan kembangnya bagi si anak itu. Iya. Oh, jadi ternyata selama ini kita salah nih teman-teman. Bahkan kadang ada yang bilang, "Ih, kamu cebol, kamu stunting." Kan ada yang kayak gitu, Iya, Bunda. padahal stunting tuh gini loh. Kalau misalnya yang nggak enaknya dari stunting, itu bukan hanya fisiknya ya yang telat tumbuh dan kembangnya, tetapi juga aspek-aspek perkembangan lainnya. Perkembangan kognitifnya, perkembangan motoriknya, perkembangan emosionalnya pasti akan ikut terlambat. Nah, itu yang paling nggak enak dalam stunting. Kalau pendek atau nggak pendek itu tuh relatif lah, maksudnya itu hanya fisik gitu. Fisik itu bisa zaman sekarang tuh gampang dibikin glow up gitu, gampang gitu. Glow up, Bunda. Tetapi kekurangannya kalau misalnya stunting itu adalah internal growth-nya. Jadi ya kognitifnya. Jadi biasanya intelijensinya dia itu tidak perkembangannya itu tidak sama dengan teman-teman sepantarannya. Nanti di kelas dia bisa kesulitan dalam belajar dan seterusnya. Nah, ini kan mempengaruhi masa depan anak itu sendiri. Jadi akan terjadi lingkaran hitam kalau aku bilang tuh. Jadi kalau misalnya kita nggak jaga diri, nggak jaga dari sekarang, melahirkan anak yang stunting, nanti anak itu juga akan memiliki masa depan yang sama lagi dengan kita. Sedangkan kan pasti setiap orang tua, setiap generasi, mau anak kita langsung ataupun nggak anak kita langsung, kan pasti generasi kita yang sekarang pengennya generasi penerus itu menjadi yang terbaik. Iya, benar Bunda, kan kita lagi mencanangkan generasi emas ya, Indonesia emas 2045. Kalau misalnya remajanya aja anak-anaknya pada kena stunting, gimana kita mau mensukseskan programnya ya Bunda? Benar. Bunda, kan gini, kan sekarang kita tahu nih kalau misalnya aksi pencegahan stunting ini kan sudah dimandatkan nih dari Presiden buat BKKBN. Kalau menurut Bunda nih, kondisi di Jawa Timur sendiri itu seperti apa sih Bunda? Kan kita kan lagi di Jawa Timur, nanti kalau kita di Jawa-Jawa lain mungkin beda topik lagi. Nah, kalau menurut Bunda di Jawa Timur sendiri seperti apa Bunda? Di Jawa Timur itu kalau nggak salah masih di atas 20%-an. Itu angka yang cukup tinggi mengingat populasi kita juga cukup tinggi, sekitar 40 juta. Jadi nomor 2 kalau nggak salah populasi terbesar di Indonesia. Nah, 26 kalau nggak salah 26%, itu berarti kan banyak banget, itu berjuta-juta itu. Iya benar, banyak juta ya. itu. Nah, itu cukup tinggi, tetapi aku juga nggak patah semangat karena respon dari masyarakat terhadap isu stunting ini itu positif. Jadi masyarakat yang memang ayo Bu, ayo masyarakat kita cegah stunting yuk gitu. Nah, mereka itu responnya bagus banget, jadi langsung melakukan tindakan-tindakan yang memang mencegah stunting. Terus juga jadi aku pede sih Mbak, maksudnya makin dari tahun ke tahun sih aku rasa aku pede kalau bisa bilang Jawa Timur kayaknya akan membaik. Luar biasa, Bunda tuh penuh semangat banget ya. Jadi aku dari tadi lihat tuh kayak, wah aku harus nambah semangat nih hari ini, harus lagi tambah lagi. Jarang Bunda, soalnya kalau misalnya di masa pandemi kayak gini kita tuh ikut kegiatan kan kebanyakan online nih Bunda. Jadi mau nggak mau paling di atas kasur sambil rebahan ngikutinnya kan. Nah kalau ini kan bertemu secara langsung jadi kayak semangat ya nanti gimana ya deg-degan. Oh ternyata emang Bu Harum itu emang enjoy banget. Jadi aku merasa saya malah senang karena udah di rumah terus. Udah yang ketemu kan itu lagi gitu. ke sini ketemu dia lagi, ke sini ketemu dia lagi. Akhirnya sekarang keluar ketemu Balala ya senang. Terima kasih loh Bunda. Aduh aku merasa spesial sebenarnya, tapi deg-degan juga. Enggak nih Bunda. Cuman kalau misalnya kita ngobrol santai kayak gini kan lebih enak ya Bunda. Jadi teman-teman sobat keren di rumah kan juga lebih
gampang menerima ilmunya gitu. Nah Bunda, kan kalau misalnya udah banyak aksi untuk pencegahan stunting, mungkin Bunda boleh cerita dong tentang apa aja sih hambatannya, mungkin ada kendala apa aja selama di lapangan dalam acara pencegahan stunting kayak gini. Kan kita pengen tahu nih sebenarnya kayak apa sih gitu. Banyak sebenarnya kalau kendala itu dari yang kecil sampai yang besar. Oh. Jadi kalau yang pertama itu yang paling simpel adalah ketidakmengertian dari masyarakat yang kita sosialisasi gitu loh. Bener. Tidak mengerti urgensinya tuh apa gitu. Alah biarin aja lah mau anaknya pendek atau nggak pendek terserah gitu. Padahal yang kita maksud kan bukan masalah itunya, tetapi juga masa depan anak ini tuh kasihan gitu loh. Maksudnya dia tidak bisa berkembang sesuai dengan pantarannya nanti. Nah itu ada juga walaupun sebagian kecil ya, karena sebagian besar itu menerima dengan positif. Nah yang kedua, masalah-masalah yang kadang-kadang itu butuh penyelesaian dan juga solusi ke depannya. Contoh misalnya anak-anak buruh migran, misalnya orang tuanya yang memang harus bekerja di luar negeri tapi memiliki anak balita atau bahkan yang baru melahirkan kemudian karena terikat kontrak atau bagaimana mereka itu harus tetap bekerja. Ayah ibunya mencari nafkah, kemudian anak ini biasanya dirawat oleh kakek dan juga neneknya. Kakek nenek ini bukan salah ya, tapi mbah-mbah ini kakek nenek ini sama sebetulnya, semua naluri uti dan eyang ini pasti akan kayaknya tuh kalau bisa dibilang sayangnya kepada itu tuh beda sama sayangnya ke anak gitu. Sendiri. Kalau sama anak sendiri tuh masih tega marahin gitu loh. Kalau sama cucu enggak. Nah itu akhirnya tendensinya kalau pengaruh terhadap gizi itu akhirnya bisa lebih mudah untuk memberikan yang anaknya mau aja gitu. Kayak misalnya permen-permen ataupun apa tuh namanya ciki ya. Gitu loh. Sebenarnya nggak apa-apa, saya tuh termasuk ibu yang penganut semua itu boleh asal seimbang. Nah kalau ya itu kembali lagi kalau mbah-mbah tuh nggak berani, nggak tega untuk bilang enggak kalau anaknya nangis gitu, cucunya nangis tuh udah langsung luluh gitu hatinya. Nah sehingga mempengaruhi gizi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua sama kembali lagi pasti tenaganya tuh berbeda karena merawat anak itu membutuhkan ketelatenan, tenaga dan seterusnya, apalagi untuk masalah gizinya. Iya benar. Itu masalah. Kemudian yang kedua adalah ibu ataupun ayah bekerja yang mereka itu sebenarnya punya tekad dan juga motivasi yang tinggi untuk membebaskan anaknya dari stunting. Tetapi kadang-kadang kreativitasnya aja. Nah itulah disitulah makanya aku senang ketika sosialisasi terus ketemu sama mereka. Jadi sebenarnya dalam hati mereka tuh motivasinya tuh tinggi. Cuman mereka nggak punya ilmunya selama ini. Jadi ada loh anak stunting yang disebabkan misalnya gini, ibunya tuh bekerja di pabrik tempe. Nah ibunya tuh sebenarnya tipe ibu yang sangat care gitu loh, tipe ibu yang sangat luar biasa gitu ya kepada anaknya, prioritas sekali walaupun dia ibu bekerja. Jadi anaknya apalagi untuk masalah gizi dan makan tuh luar biasa. Cuman masalahnya karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dia tahu mengenai stunting dan juga gizi ini, akhirnya anaknya masuk ke zona stunting cuma dikarenakan ibunya ini tuh punya perspektif pokoknya anaknya ini harus besar, harus gede, harus pinter gitu, dikasih makan dengan karena dia bekerja di pabrik tempe banyak entah itu limbah tempe atau tempenya itu sendiri yang dibawa pulang dan akhirnya setiap hari itu dikasih makan itu. Tempe itu sehat ya teman-teman ya, bukan berarti tempe itu nggak sehat, tapi ketika kita mau bicara soal gizi itu harus seimbang. Tempe itu kan berarti banyak proteinnya juga. Nah tetapi kita butuh sayur, kita butuh nutrisi gitu. Nah jadi sebetulnya masalah-masalah seperti itu yang kadang-kadang kita hadapin. Makanya aku tuh selalu bilang walaupun kita tuh sampai berbusa istilahnya melakukan sosialisasi dan mungkin ngomong hal yang sama, kasih pengertian ke masyarakat tentang hal yang sama, tentang stunting lagi gitu ya. Tapi nggak pernah kapok karena memang saya tuh yakin selalu ada orang di pelosok mana yang mungkin baru pertama kali mendengar mengenai stunting ini. Jadinya
ya kita berusaha semaksimal mungkin gitu. Oke. Makasih loh Bunda. Jadi emang banyak banget ya teman-teman sobat-sobat keren di rumah, bahwa saya emang aksi pencegahan stunting ini tuh emang perlu banget diperlukan, nggak hanya dari peranan orang tua saja ya Bunda, Benar. tapi juga dari peranan orang sekitar, lingkungan, bahkan kalau bisa nih kita remaja, apalagi calon ibu nih Bunda ya, Yes. masih calon ibu kayak gini kan kita juga harus tahu nih sebenarnya nanti langkah ke depannya tuh seperti apa, bagaimana sih cara kita nanti ngasuh anak juga ya Bunda. Benar. Nah, ngomongin ngasuh anak nih Bunda. As. Kan Bunda ini udah berpengalaman banget nih jadi seorang bunda, apalagi jadi ibu dari 2 anak nih Bunda. Bunda boleh dong cerita kalau ngasuh anak yang baik itu seperti apa? Kan kita Berat ya. kita di masa krisis-krisis Iya nih Bunda. benar. Nanti aku ada kan contoh nih Bunda, kayak aku ada yang bilang nanti mau jadi wanita karir aja lah, ada yang bilang mau jadi ibu rumah tangga full time di rumah. Tapi kan ngasuh anak itu kan nggak selalu di sampingnya kayak gitu kan Bunda. Mungkin Bunda boleh cerita atau dengan kesibukan Bunda nih yang padat ini, gimana sih cara Bunda bisa ngasuh anaknya itu dengan baik dan benar? Boleh Bunda? Terima kasih. Jadi kalau bagi saya tuh prinsipnya ketika mengasuh anak itu tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Jadi semua itu rumah tangga itu punya karakteristik, karena setiap rumah tangga itu punya prioritas masing-masing gitu. Punya value yang mau diajarkan ke anaknya. Ada rumah tangga yang mementingkan pendidikan tuh harus jadi nomor satu misalnya. Ada juga rumah tangga yang mementingkan yang penting punya etika gitu. Jadi setiap rumah tangga tuh beda-beda sehingga nggak ada yang pernah benar ataupun pernah salah gitu loh. Jadi itu yang pertama. Kemudian masalah pilihan terutama kepada ibu ya, kepada orang tua perempuan gitu ya. Ibu itu selalu, kalau ayah bekerja tuh diacungin jempol gitu. Tapi kalau ibu tuh biasanya ibunya selalu galau karena memang guilty as a mother itu selalu ada gitu. Bener. Jadi ketika kita keluar rumah, menghabiskan waktu di luar rumah, kita selalu kepikiran di anak. Tapi kalau kita sama anak-anak, kadang-kadang kita tuh mikir, aduh aku udah sekolah tinggi-tinggi, aku punya banyak bakat gitu. Sekarang aku nggak bisa melampiaskan hal-hal itu dan mengekspresikan diri gitu. Jadi selalu punya dilema. Tetapi apapun itu pilihannya, mau jadi ibu rumah tangga ataupun ibu bekerja, itu sama-sama harus diacungi jempol. Karena kedua hal ini tuh sama-sama sulitnya dijalanin. Iya benar-benar. Jadi ibu rumah tangga tuh bukan berarti gampang loh gitu. Karena banyak banget jadi ibu rumah tangga tuh malah nggak ada jam kerjanya. 24 jam. Kalau di kantor mungkin masih ada jam kerja ya, tapi kalau di rumah tuh udah nggak ada jam kerjanya, dan biasanya ibu menjadi yang terdepan. Nah, ya sekali lagi kalau misalnya untuk parenting, kalau menurut aku sih nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, selama kita masih coba memprioritaskan hak-hak anak yang kita utamakan gitu. Jadi misalnya walaupun aku bilang parenting itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, bukan berarti kalau kita mukul anak, cara didiknya ya dengan kekerasan, apalagi sampai anaknya terluka dan seperti itu tuh benar juga, bukan berarti begitu ya. Jadi patokannya kita harus bisa memfasilitasi dan memberikan hak-hak anak, tetapi caranya itu seperti apa, orang tua tuh punya insting sendiri-sendiri. Orang tua tuh punya, rumah tangga tuh punya prioritasnya masing-masing. So ya kayak gitu. Nah kalau untuk ngebalance tadi kan, ngebalance gimana nih kalau ibu bekerja terus ada anak-anak di rumah. Yang pertama itu harus bisa berdamai dengan diri sendiri dulu. Harus damai gitu ya. Jadi perang batin gitu ya Bunda ya. Gitu. Makanya bukan perang batin sih, maksudnya berdamai dengan diri sendiri, karena judgement itu kadang-kadang tidak hanya datang dari luar tetapi juga dari diri sendiri gitu. Jadi misalnya, punya anak bayi tapi kok keluar. Nah itu kadang-kadang suara itu bukan hanya dari luar lingkungan kita, tetapi juga dari diri sendiri gitu loh. Aku kan harus menyusui, kan aku harus begini, kok aku keluar sih gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Nah pertama harus bisa berdamai dengan diri sendiri dengan cara mengetahui gitu motivasi, tujuan dan niatan kita tuh apa ketika kita memilih entah jadi ibu rumah tangga ataupun entah jadi ibu bekerja. Itu pertama. Kemudian yang kedua, menerima segala resiko dan juga konsekuensinya. Jadi iya benar, resiko dan juga konsekuensinya ya pasti waktu yang dihabiskan bersama anak dibandingkan ibu yang memang 100% ada di rumah, pasti secara kuantitas kita pasti kalah deh gitu. Nah tapi kembali lagi, apapun itu sebenarnya sosok ibu dan juga sosok ayah di mata anak itu nggak akan pernah berbeda loh. Jadi walaupun misalnya ibu bekerja gitu ya,
bukan berarti mengurangi porsi dia sebagai ibu juga. Jadi ya pokoknya, dan gimana sih ibunya, misalnya saya gitu bisa ngatur prioritas aja sih gitu. Jadi saya coba saya mau sibuk tapi misalnya rodok sombong dikit ya. di jam-jam sekian ya, di jam-jam sekian tuh saya harap saya udah bisa di rumah. Terus juga misalnya pagi-pagi tuh kalau bisa acara di atas jam 8, jangan ada yang di bawah jam 8 karena anak saya itu jam 8 baru mulai kelasnya, baru bisa saya tinggal gitu misalnya. Jadi ya kayak gitu-gitu sih. Pinter-pinterannya ibu aja deh gitu. Jadi Bunda tuh kalau di rumah itu sebisa mungkin nih aku harus ada waktu buat anak juga. Aku harus bisa bantu bagi waktu buat pekerjaan aku yang lainnya juga gitu. Sebenarnya Bunda kalau ngomongin pekerjaan ibu tuh emang gak ada habisnya ya Bunda. Emang. Aku sendiri aja nih masih takut nih, ini ntar kalau aku nikah punya anak aku harus kayak gimana kayak gitu kan. Banyak remaja di luar sana tuh bahkan sampai punya pemikiran saking takutnya menikah, saking takutnya punya anak, wah udahlah nggak usah nikah, nggak punya anak. Kan banyak yang mikir kayak gitu Bunda. Mungkin kalau menurut Bunda sendiri pandangan seperti itu baik nggak sih Bunda kalau sampai mikir nggak usah deh punya anak dulu, nggak usah deh nikah dulu, atau nggak usah selamanya aku nikah dan punya anak? Nah gini, kalau itu kan sebenarnya balik lagi ke pilihan masing-masing. Pilihan masing-masing sah-sah aja sih sebetulnya. Cuman harapannya semua itu direncanakan gitu loh. Iya sih ya. Jadi semua itu direncanakan. Jadi bukan hanya keputusan yang diambil karena emosi sesaat atau misalnya karena pas lagi cinta-cintanya masih Kang Mas gitu, terus udah gak apa-apa aku mau nikah gitu. Jangan gitu ya. Jadi merencanakan betul, aku di usia sekian mau menikah misalnya, aku di usia sekian mau punya anak atau nggak punya anak. Nah itu semua pilihan pribadi, tapi harapannya ya itu sih kalau buat aku semuanya direncanakan. Kalau misalnya naluri untuk menikah atau punya anak, iya apa enggak, itu sebenarnya setiap perempuan ataupun laki-laki itu pasti punya naluri itu. Nah kayak misalnya ketakutan itu, misalnya ketakutan aku takut menikah karena nanti ngelihat orang nikah aku kayak banyak banget masalahnya gitu misalnya. Atau aku takut aku takut punya anak gitu karena kayaknya susah banget ngedidik anak gitu ya misalnya, karena banyak yang takut gitu. Tapi aku yakin pasti naluri itu akan at certain age gitu pasti akan datang kok gitu. Dan kembali lagi itu sah-sah aja semua pilihan, asalkan pilihan itu bisa diputuskan tidak dengan emosi tapi direncanakan. Siap. Bunda, ini aku mau tanya nih, penasaran nih, kan tadi Bunda udah motivasi, seenggaknya kita udah termotivasi, jadi orang tua yang baik itu nggak harus dengan mengikuti cara orang lain gitu kan. Bunda kesusahan gak sih ngurus anak? Saya itu gak mau dipikirin Mbak. Jadi kalau misalnya susah sih, kalau dipikirin ya susah. Karena saya tahu kalau dipikirin tambah susah, saya jalanin aja. Jadi gak usah dipikirin, penting jalanin aja. Gitu. Jadi termasuk ibu yang saya coba bisa untuk, karena gini loh, sebagai ibu tuh memang walaupun kita merasa anak itu punya kita ya, karena kita yang melahirkan, tapi harus ingat juga kalau anak itu tuh titipan. Jadi anak itu udah datang dengan segala bakatnya, dengan segala kepintarannya, dengan garis tangan yang berbeda, takdir yang berbeda gitu. Nah kita sebagai orang tua kan hanya dititipin untuk bisa mengurus, mengembangkan, terus membimbing anak itu supaya minimal tidak jatuh ataupun terjerumus ke hal-hal yang negatif. Nah selebihnya itu kan sebenarnya sudah ada di suratan takdirnya si anak itu sendiri. Jadi itu aja sih, akhirnya aku pola pikirku tuh akhirnya seperti itu. Yang penting anak titipan ini bisa aku besarkan dengan penuh etika, punya sopan santun, kemudian pendidikannya baik untuk masa depan dia sendiri. Dan udah, aku nggak mau mikir yang lain-lain, nggak mau karena kalau dipikirin every detailnya tuh jadi berat Mbak. Aku pengen itu sama anak itu bisa jadi temen gitu. Pengennya sama anak tuh bisa suasananya tuh nyantai gitu. Karena dan kadang-kadang gitu ketika kita menakut-nakutin sama diri kita sendiri, harusnya tuh begini, apalagi terpengaruh dengan pola didik orang lain. Iya benar. Kadang-kadang juga sama sih Mbak, kalau misalnya ngelihat teman aku atau keluarganya teman aku gitu ya, cara mendidik anaknya, harusnya tuh anaknya straight seperti ini, zek. Kadang-kadang timbul, wah aku kayaknya kurang keras nih, wah aku kayaknya gitu. Nah itu kadang-kadang kita membandingkan diri kita dengan orang lain, itu yang akhirnya jadi tambah berat hidup ini. Berat Bunda, udah berat banget ya Bunda. Bunda kan Bunda udah ada kesibukan lain, ngurus anak juga. Pasti dong Bunda ada waktu istirahat buat diri sendiri, punya me time lah. Bunda kalau me time di rumah ngapain aja sih Bunda? Di kamar mandi. Ngapain? Luluran dan lain-lain gitu. Kalau me time akhirnya gini kan, semua orang tuh kan punya
me time-nya masing-masing. Aku pernah nyoba me time-nya pakai dengan cara yoga gitu ya, yoga. Terus juga bisa juga me time di kamar sendiri, aku titipin anak-anak sama papanya. Ayo pokoknya dia aku titipin, aku nggak mau diganggu ya gitu. Gitu aku nonton TV misalnya di kamar atau nggak berpengaruh juga. Akhirnya sekarang jadi ternyata me time itu beda-beda kan. Ada pernah sempat suka me time tuh baca buku aja gitu. Nah sekarang tuh lagi suka yang perawatan diri tapi udah males keluar gitu. Karena di rumah aja gitu ya. Di rumah aja. Jadi males menghabiskan waktu di jalannya, mendingan aku di rumah. Berarti kayak luluran di rumah. Apa? Oh iya, Bunda kan anaknya yang perempuan ya Bunda. Bisa dong diajak me time kayak gitu Bunda? Bisa, anakku yang sekarang udah main. Ini sekarang waktunya maskeran loh kita. Anakku yang gede gitu, udah ngingetin malah. Berarti bisa banget jadi teman juga ya Bunda? Bisa jadi teman banget. Oke, Bunda, kan tadi kita udah bahas banyak banget nih sampai kita bahas tentang luluran sama maskeran juga nih Bunda. Nah, kalau menurut Bunda sebenarnya pola asuh itu ini mempengaruhi stunting nggak sih Bunda? Mempengaruhi sih aku pikir. Jadi pola kayak contohnya gini ya. Kebetulan dalam waktu sekarang ini aku lagi ngambil S1 PG PAUD. Nah, bener. Jadi mempelajari mengenai bagaimana si anak itu dari usia 0 sampai dengan golden age-nya 6 tahun. Nah, kemudian mempelajari berbagai aspek, ada aspek gizi dan juga psikologis. Nah, jadi psikologis ini kan banyak dipengaruhi oleh pola asuh. Jadi misalnya pola asuh yang terlalu diktator gitu ya, maksudnya yang dikit-dikit nggak boleh, atau misalnya anaknya kamu karena misalnya anaknya makannya lama gitu ya. Kamu harus makan dalam waktu setengah jam, kalau enggak mama angkat makanannya misalnya gitu. Nah, itu bisa jadi benar, bisa jadi salah, karena tergantung bagaimana si anak ini sendiri. Jadi koneksi dari antara orang tua kepada si anak dengan karakternya orang tua, walaupun mentang-mentang kita tuh orang, sekali lagi mentang-mentang kita itu orang tuanya, belum tentu perspektif atau penerimaan anak itu akan sama. Walaupun anak itu lahir sama kita, si kakak sama si adik, anak saya ada 2, kakak sama adiknya itu walaupun sama, lahirnya dari saya juga, tapi beda karakternya. Jadi pendekatannya itu beda gitu. Nah, ketika kita melalui pendekatan yang salah, contoh soal makanan. Kalau misalnya pendekatan kita sudah menyeramkan duluan, ini persepsi anaknya ya, belum tentu kitanya nyeremin, tapi ya persepsi anaknya tuh udah nyeremin duluan, udah galak dulu, udah penuh pressure gitu. Kira-kira anak bakalan makan atau nangis? Ya nangis lah Bunda. Ya nangis. Dan kalau anak sudah nangis itu makannya udah nggak dinikmatin, makannya udah nggak habis, kita juga akhirnya emosi. Udahlah nggak usah gitu. Tapi pernah kan Bunda akhirnya makan sambil nangis? Sesenggukan kayak gitu? Saya kalau anak saya sesenggukan nggak tak kasih makan. Malahan udah. Iya, nanti makan itu sebagai rewardnya. Tunggu diem dulu, makan boleh. Yang penting makan nasi dan lauk pauknya dulu. Habis itu mama kasih es krim. Gitu. Saya juga mau jadi anaknya Bunda kalau gitu. Jadi temen aku aja deh. Anak aku udah 2. Udah 2 ya Bunda. Mau nambah lagi nggak Bunda? 2 lebih baik. Oke, 2 lebih baik ya Bunda. Nanti aku juga mau Bunda. Cowok-cewek ya Bunda. Alhamdulillah. Bunda kan tadi kita udah bahas banyak banget. Pasti Bunda punya nih tips paling utama nih kalau mau ngasuh anak tuh seperti apa. Bunda boleh dong sharing-sharing ke sobat-sobat keren di rumah. Tips-tips mengasuh anak yang lebih baik tuh kayak gimana? Tadi sebenarnya udah sedikit sih. Jadi kalau buat saya ini yang saya jalanin pertama tuh mindset kita. Jadi mindset kita, kalau aku sih pakai mindset ya anak itu sebenarnya titipan gitu loh. Jadi bayangin deh kalau misalnya ada titipan, apalagi dari Sang Yang Maha Kuasa gitu kan, nggak mungkin kita ini ya berani ya untuk untuk galak tidak pada porsinya gitu loh. Kita memangkas hak-hak anak tuh nggak mungkin berani ya kan, takut kualat kitanya. Nah itu pertama mindset kita tuh anak tuh sebagai anugerah, anak itu sebagai beban, anak itu sebagai apa nih gitu dalam mindset kita. Karena pada saat mindset yang benar itu semua akan terefleksi dalam perilaku kita yang jauh lebih mudah, jadi lebih gampang gitu loh. Kemudian itu tidak ada pola didik yang baik ataupun yang benar. Gunakan insting kita sebagai ayah ataupun sebagai ibu yang didasari dengan hak-hak anak harus terpenuhi. Itu aja sih sebenarnya. Karena kadang-kadang yang ngeracunin itu adalah ketika kita compare diri kita dengan pola asuh anak yang lain. Iya, benar. Iya, kayak misalnya
ada temennya, ada keluarga teman saya itu, Iya. anaknya itu juara olimpiade. Wah, aku bilang wow keren banget kan gitu, wih Iya, keren bener. banget gitu. Nah saya nggak kerasa karena saya kagum gitu ya, akhirnya saya punya kemauan gitu untuk anak saya yang ayo kak ini kamu suka nggak sama ini, kamu suka nggak, oh mulai diracunin kan si anakku gitu. Kemudian sampai pada satu titik gitu rapotan anak saya, terus gurunya bilang, Bu kok si kakak di semester ini apalagi yang dalam minggu-minggu terakhir ini kayaknya rada tertekan ya Bu, katanya gitu. Iya, Aduh, tertekan tuh aku ya. jadi pukulan besar, jadi malu, dan akhirnya udah harus dilepaskan, harus let Iya. go. Anak itu sendiri tahu kok bakatnya dia tuh ada di mana, jadi nggak harus dari kita. Nah, setelah aku berhenti dan aku mulai mensupport yang memang aku lihat apa yang memang dia bagus, akhirnya dia ikut sendiri olimpiade dan alhamdulillah menang. Alhamdulillah, keren dong Bunda. Ya, aku mau Alhamdulillah. tepuk tangan. Oke, Gitu. Bunda kan tadi udah ngomong kayak gitu, apalagi kalau misalnya kita ngasuh anak dibandingin sama anak orang gitu. Itu penyakit hati tuh. Aku Iya. suka bilang itu penyakit hati. Iya Bunda, kadang aku juga ngerasa kayak kamu tuh nggak kayak anak tetangga gitu. Iya anak tetangga lagi. Kadang aku sampai bilang kamu tuh nggak usah nyapu rumah depan ngebandingin rumah. anak kita ataupun membandingkan diri kita sendiri kepada Iya. orang lain gitu. Makanya Bunda, itu kayak nggak enak juga sih. Kan aku sekarang masih jadi anak ya Bunda, belum jadi ibu. Mungkin nanti aku ke depannya gitu kita masih punya pemikiran nanti aku ke depannya nggak mau kayak gini ya gitu. Tapi siapa tahu kan Bunda, kadang kita juga ngerasa aku pengen punya anak hebat seperti dia kayak gitu. Nah, rasa-rasa kayak gini kan Bunda yang harus kita hindari. Aku sebagai seorang perempuan Bunda, aku melihat bunda-bunda yang lain gitu. Kok keren banget, hebat banget bisa didik anaknya kayak gitu, bisa bagi waktu luangnya kayak gitu. Oh nanti ke depannya aku harus punya planning nih, ke depannya aku harus kayak gini Bunda. Sebenarnya itu pandangan seperti itu bukan cuma dari aku sih Bunda, dari teman-teman luar sana juga udah mulai berpikiran seperti itu. Apalagi nih Bunda, aku punya temen nih, dia kan nikah muda. Ya semester 4 lah dia udah menikah Bunda, sekarang udah punya anak gitu. Kan dia juga waktu sharing sama temennya juga dikit. Terus dia sama suaminya juga, kan suami juga masih kuliah nih Bunda, temen aku cowoknya. Itu juga sedikit. Mungkin Bunda ada masukan gak sih buat teman-teman kita yang di luar sana yang kayak gitu? Mungkin sobat-sobat keren di rumah juga bingung, aku harus ngasuh anak, aku harus kuliah, aku harus kayak gini. Mungkin Bunda ada pesan yang disampaikan buat mereka di rumah gak Bunda? Jadi sebelum menikah direncanakan dulu ya sayang. Itu sih yang pertama sih. Iya bener, yang pertama itu, jadi sebelum menikah tuh direncanakan dulu gitu loh. Maksudnya direncanakan mau, jadi kita punya goals gitu loh. Iya, goals kita tuh bukan hanya bagi si calon pengantin wanita dan laki-laki ya gitu. Jadi masing-masing. Dan kalaupun memang sudah menikah muda dan memang memilih untuk menikah muda ya nggak apa-apa juga, asalkan tahu resikonya gitu. Tahu resikonya, misalnya ketika menikah itu biasanya permasalahan mulai dihadapin sendiri. Iya, nah ini yang kadang-kadang butuh adaptasi. Iya, Terus kemudian yang kedua, baik si laki-laki ataupun si perempuan punya hak yang sama untuk sama-sama maju. Kalau menurutku sih gitu. Karena masih menikah pada usia yang relatif muda, tentu saja masih banyak mimpi, masih banyak cita-cita yang belum tercapai. Harusnya dengan menikah bukan mematahkan itu semua, justru menjadi support satu sama lain untuk menggapai itu semua. Karena dan mempunyai anak itu bukan berarti menjadi hambatan. Makanya punya support system yang baik itu juga sangat bagus. Dan saya yakin support system akan mengerti mengenai kondisi yang ada, melihat usianya, melihat sampai berada di mana gitu. Misalnya masih kuliah, masih harus lulus, nanti juga harus ngejar kerjaan atau dream job, dream career gitu. Misalnya baik untuk laki-laki ataupun perempuan, apapun pilihannya, harapannya tuh yaitu dua-duanya punya hak yang sama untuk sama-sama maju dan sama-sama berkembang. Nah, bisa jadi inspirasi buat si anaknya nanti jadi cerita, tahu nggak waktu kamu masih kecil, kamu masih umur setahun mama tenteng-tenteng masuk ke dalam kelas gitu misalnya. Tenteng atau dalam kelas ya. Nah teman-teman, jadi sobat keren tuh kayak gitu nih, jadi jangan jadikan itu semuanya sebuah masalah ya Bunda. Benar. Tapi dijalanin aja dengan semestinya. Tadi Bunda bilang harus direncanakan dulu. Jadi inget deh, genre kan juga kayak gitu ya Bunda. Jadi jangan ragu-ragu. Program genre tuh nggak salah kok Bunda ya, malah bisa mendukung kita ke depannya.
Bunda aku lupa nih, kayak ada keselip deh. Tadi kan aku udah bilang Bunda itu sebagai ketua tim penggerak PKK ya Bunda. Nah dalam acara pencegahan stunting ini ada dong beberapa kegiatan dari tim PKK ini untuk mengupayakan nih menurunkan stunting ini. Boleh Bunda ceritakan kayak seperti apa sih penurunannya atau aktivitas yang dilakukan seperti apa Bunda? Jadi sebenarnya kalau PKK itu lumayan holistik. Jadi 10 program pokok PKK itu pasti ada unsur stunting di masing-masing program. Dan salah satunya yang paling kita banggakan sebenarnya adalah kerjasama kita antara PKK, BKKBN, DP3AK, Dinas Kesehatan yang karena memiliki prioritas yang sama di bidang itu. Jadi makanya saya selalu hadir, mudah-mudahan gak bosen ya. Gitu, saya atas nama Bunda Genre dan juga Ketua Tim Penggerak PKK jadi satu untuk mencegah stunting bersama dengan teman-teman Genre dan seterusnya. Ada juga program-program kita, misalnya Taman Toga itu yang kita lombakan bahkan sampai tingkat nasional. Nah, lomba ini tuh bukan hanya untuk ajang senang-senang ya, tetapi lomba ini menjadi ajang untuk memastikan setiap tahun itu mereka masih merawat Taman Toga itu. Siap, Bunda. Ada lomba desa yang sekarang sedang berlangsung. Nah, lomba desa ini menjadi ajang kita untuk memeriksa sampai tingkat desa seperti apakah efektivitas kinerja di PKK. Karena semua itu bukan hanya apapun itu sih sebenarnya di setiap instansi itu bukan hanya inisiatornya aja yang penting. Jadi bukan hanya melahirkan programnya saja yang penting, tapi tetap memotivasi, membimbing, sampai mengevaluasi untuk memastikan mereka semua masih dalam track yang sama dan juga masih melakukan hal yang sama. Iya, benar. Nah, contoh di lomba desa, di situ kita bisa betul-betul menilai sebenarnya tim penggerak PKK ini masih solid nggak sih gitu, prioritasnya sampai di mana. Nah, dan pencatatan stunting di setiap posyandu juga akhirnya kita cek lewat lomba desa itu. Jadi kalau misalnya lomba desa itu ada lomba 10 program pokok PKK itu untuk tim gerak PKK tapi bergabung dengan lomba desa dari Dinas PMD. Nah, itu kalau misalnya desanya bagus, semua desanya itu bagus secara administrasi itu semua untuk desa A tuh bagus dapat penilaiannya, tapi kalau PKK-nya jelek akhirnya berkurang karena satu kesatuan, nilai itu akan berkurang karena satu kesatuan. PKK dan desa itu satu kesatuan karena PKK di tingkat desa juga pintu masuk mitra dari pemerintah setempat kepada masyarakat. Siap Bunda. Berarti kita dapat pengetahuan lebih nih Sobat Keren di rumah. Jadi sebenarnya tim PKK tuh nggak kayak bayangan kalian PKK tuh kayak ibu-ibu PKK yang rempong kemana-mana, tapi mereka punya sebuah program ya Bunda ya, yang emang keren banget nih dipimpin sama Bunda Genre kita juga gitu kan. Jadi ada satu program yang benar-benar ini untuk mencegah stunting nih kayak gitu. Jadi teman-teman di rumah coba deh buang jauh-jauh pikiran kalau ibu PKK tuh ya biasanya hanya arisan. Yang kayak itu enggak kayak gitu teman-teman, tapi tugasnya banyak banget. Banyak banget guys. Bunda kan ini kita udah Mei ya Bunda ya. Nah, bentar lagi kan hari Keluarga Nasional. Nah, tema kita kan tentang keluarga keren cegah stunting. Bunda boleh dong kasih tanggapan kayak apa sih gitu, boleh? Ya, jadi gini, menurut saya tuh keluarga keren cegah stunting. Karena memang kalau masih ada stunting di dalam sebuah keluarganya nggak keren. Mohon maaf ya, mohon maaf ya sebelumnya. Tapi maksudnya itu supaya ini memotivasi kita bersama, benar. Terutama pasangan-pasangan muda yang karena dari anak pertama lah gitu loh sebenarnya, bahkan dari sebelum menikah sebenarnya itu bagaimana kita mengerti cara tips dan trik apa yang harus dihindari, apa yang harus dilakukan, terutama in terms of gizinya. Karena melalui sebuah keluarga lah lahir generasi-generasi penerus bangsa. Kita yang ada di generasi sekarang ini tidak hanya bertanggung jawab untuk menjaga di generasi kita, tapi juga menjaga generasi kita untuk meneruskan generasi ke depannya. Karena kita kan pengennya selalu lebih baik ya. Kita punya anak juga mau sebaik-baiknya kita, pasti kita pengennya anak kita jauh lebih baik dari kita. Ya kan, kalau misalnya Mas Emil S3, kalau bisa anaknya profesor gitu kan. Gitu pengennya begitu istilahnya, dan ini adalah harapan setiap orang tua. Nah, begitu juga dengan generasi selanjutnya. Dan stunting adalah salah satu
satu hal yang menjauhkan kita dari hal itu gitu. Kasihan, dan setiap anak itu punya hak untuk tumbuh, setiap anak punya hak untuk berkembang, setiap anak itu berhak untuk meraih cita-cita, untuk menjadi orang yang paling pintar, untuk jadi orang yang paling sukses dalam hidupnya. Tetapi itu bisa terhambat hanya karena kurang gizi. Sayang sekali ya Bunda, hanya karena sayang, gizi. dan kita tuh bisa melakukan sesuatu akan hal itu di sekarang gitu. Jadi dari sekarang ya Bunda. Emang sayang banget Bunda, hanya karena gizi kita bisa menjauhkan anak-anak kita dari semua hal gitu ya Bunda, sampai titik kesuksesan mereka. Nah Bunda, kan gak kerasa nih, ini kita udah nyampe di pertanyaan terakhir nih Bunda. Sebenarnya aku masih pengen betah sih aku di sini sama Bunda. Cuma ini pertanyaan terakhir ini yang akan disampaikan buat teman-teman remaja di rumah. Secara kan apa sih pesan dan harapan Bunda buat para remaja, khususnya sebagai Bunda Genre? Kan anak-anak remaja itu juga berperan penting nih dalam penurunan stunting. Boleh Bunda sampaikan? Oke, buat teman-teman semua, usia remaja ini menyimbolkan kalian semua masih punya banyak waktu, masih banyak kesempatan, masih banyak cita-cita, harapan, dan juga impian. Ayo gunakan waktu ini untuk raih cita-citanya, mengisi diri dengan banyak ilmu, mengisi diri dengan banyak pengalaman, supaya kita menjadi manusia dan orang yang lebih berkualitas di kemudian hari. Kita pasti semua punya cita-cita, raihlah cita-cita kita apapun itu. Kemudian ketika kaitannya dengan keluarga, harapannya ini yang selalu dibilang sama Pak Kaper nih. Jangan berpikir gimana nanti, tapi berpikirnya nanti tuh gimana. Jadi harus direncanakan, karena masa depan itu adalah masa depan kita juga. Bagaimana masa depan itu akan ditentukan sebagaimana kita yang sekarang. Jadi rencanakanlah dengan baik apa yang ingin kamu perbuat, dan juga apa yang kamu inginkan untuk masa depanmu, terutama untuk sebuah keluarga. Harapannya ketika semua sudah terencana dengan baik, terhindar dari hal-hal yang nggak diinginkan. Anak kita terbebas dari stunting, generasi penerus kita berkualitas, dan keluarga kita harmonis. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Intinya harus segera direncanakan ya Bunda. Harus terencana. Jadi jangan berpikir gimana nanti tapi nanti gitu. Itu gimana ya Bunda. Karena emang semuanya itu harus direncanakan dari sekarang. Nah buat teman-teman di rumah, tadi kan kita udah membahas stunting, dari stunting sampai perencanaan ya Bunda, sampai gimananya nanti, sampai nanti itu harus gimana. Kita udah banyak banget ilmu yang kita dapat. Semoga teman-teman di rumah itu, sobat-sobat keren di rumah juga bisa mendapatkan apa sih yang harusnya value, yang harus kita ambil, apa yang harus kita buang. Dan mungkin bisa nih menjadikan Bunda Genre kita ini sebagai role model. Oh nanti aku harus bisa seperti Bunda, atau bahkan lebih baik lagi ya Bunda. Amin, iya. Harusnya. Nah, Bunda terima kasih banyak karena Bunda ini udah mau hadir, udah mau nemenin Lala juga buat ngisi Serasa Podcast ini yang emang kece banget. Apalagi ini episode pertama loh Bunda. Jadi emang rasanya luar biasa, apalagi episode pertama udah sama Bunda lagi. Mungkin nanti di episode-episode berikutnya Bunda akan mengisi hari-hari kita lagi bersama Bunda di sini. Oh iya Bunda, sebelum terakhir boleh dong Bunda nanti kita salam Serasa Podcast nih, kan ada Serasa Podcast, ada cerita, ada rasa. Gitu ya Bunda ya. Jadi teman-teman di rumah, mungkin dari sesi ini kita bisa mengambil banyak pelajaran. Dan buat teman-teman di rumah lainnya yang ingin request tentang apa sih motion yang akan kita bahas, ide-ide menarik yang ingin dibahas, boleh banget DM Miminnya Bunda, DM Mimin di medsos dengan Aduh aku jadi kebawa genre nih Bunda. @BKKBN Jawa Timur, baik di Twitter, di Instagram, di Facebook maupun di YouTube. Nanti DM aja kalian request apapun. Kalau kesempatan bakal kita bahas bareng-bareng di podcast Rasa ini. Jadi jangan lewatkan podcast Rasa, karena podcast Rasa ada cerita, ada rasa. Bersama Bunda Arumi di sini dan Lala pamit undur diri, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.